Bab 36. Hubungan aku dan Sheila sudah benar-benar berakhir, Yu. Jujur aja, waktu kamu pergi, Sheila selalu mendekatiku. Dan aku biasa aja dengan keadaan itu, karena aku pikir, toh memang kami berpacaran sudah lama. Kedatangannya tak pernah aku tanggapi, karena saat itu aku lebih memikirkan tentang kamu. Sampai akhirnya, dia memancingku. Dia berusaha menggodaku. Dan jujur, aku hampir tergoda. Namun akhirnya aku sadar, aku sudah tidak mencintai Sheila lagi. Merasa ditolak olehku, Sheila marah dan pergi meninggalkanku. Dia menatap langit-langit kosong, mengingat kenangan yang terjadi di antara dirinya dan Sheila. Dia tahu, Ayu lebih suka ia jujur tentang cerita sebenarnya, walau menyakitkan, daripada ia harus berbohong. Sheila masih tidak putus asa. Ia lalu balik lagi dan lagi mencoba membujukku agar melanjutkan hubungan kami. Tapi semuanya terasa hambar bagiku. Aku mengatakan padanya dengan tegas, kalau aku gak bisa lanjutin hubungan kami lagi. Dengan meminta maaf, aku mohon sama Sheila agar melepaskanku dan mengikhlaskan kandasnya hubungan kami. Perlahan, Sheila mulai menerima, dan akhirnya ia mengambil pekerjaan lagi di luar negeri untuk menyibukkan dirinya, agar lupa dengan luka hatinya. Sekarang sih yang ku dengar, ia sudah punya pacar lagi, pengusaha sukses juga di Paris. Sheila juga memintaku mengejar kamu lagi yuk. Sheila bilang, dia sedih melihat aku yang bagi raga tanpa jiwa. Dia kembali menatap ke dalam mata Ayu. Dua kegelisahan kamu sudah berhasil teratasi. Lalu apa lagi yang kamu khawatirkan? Ayu menundukkan pandangannya. Rasanya tak mampu ia menatap Dio jika ingin mengungkapkan isi hatinya. Guntur. Memang kenapa sama Guntur? Kamu gak suka kan sama Guntur? Selidik Dio. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Ayu mulai merasa tersinggung dengan pertanyaan Dio. Ya bukan apa-apa yuk. Kalau kamu suka kan aku juga jadi repot. Kalau kamu gak suka kan aku tenang gitu jadinya. Gak usah kebanyakan saingan. Ayu mencoba merenggangkan pelukan Dio pada tubuhnya. Namun susah, mengingat dia memeluknya amat erat seakan tak mau lepas. Aku gak enak sama Guntur. Aku hidup dengan nyaman selama di sini semua berkat kebaikan Guntur. Kok rasanya kalau aku pergi, seperti habis manis sepa dibuang gitu. Dia tahu semua ini memang sudah Guntur rencanakan. Sejak mereka bertemu dulu di Semarang, dia tahu kalau Guntur sudah tertarik sama Ayu. Dia tidak menyangka kalau Guntur bahkan sampai rela menyembunyikan keberadaan Ayu dan anaknya selama ini hanya demi memikirkan perasaan pribadinya saja. Biar aku yang bicara nanti sama Guntur. Lalu, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Bagaimana dengan akta kelahiran Kevin? Apakah tercantum di keluarga papa kamu atau atas nama Guntur? Dia tidak akan rela kalau anaknya diakui oleh anak Guntur. Bukan atas nama Guntur kok, tenang saja. Jawab Ayu cepat. Lalu, Ayu tertawa cengengesan. Belum aku bikin. Hehehe. Aku belum sempat mengurusnya. Ya ampun yuk. Itu hal penting loh. Sebentar lagi Kevin mau sekolah. Dia langsung mengomel atas sikap Ayu yang terlalu bodoh amat terhadap sesuatu yang penting. Niatnya pas aku ke Jakarta akan aku urus. Sekalian minta surat-surat ke papa. Alasan aja. Udah, besok siapin surat-suratnya. Biar aku yang urus. Oh iya, besok aku pulang ya ke Jakarta. Kamu tolong anterin aku ke bandara ya. Ayu menatap dia tidak percaya. Sebal karena baru sebentar dia bertemu Kevin tapi sudah mau pergi. Pulang aja sana. Kenapa harus minta antar aku? Ayu tak bisa menyembunyikan lagi kekesalannya. Aku ada meeting dadakan besok lusa di kantor papa. Aku baru sebulan pegang perusahaan papa. Masih banyak belajar. Nanti aku kesini lagi. Aku janji. Dia berusaha membujuk Ayu yang sedang ngambek.
Ya udah pulang aja. Memangnya aku ngelarang kamu? Enggak kan? Suara Ayu sudah mulai meninggi. Dia menatap wanita cantik dalam pelukannya. Wajahnya kalau ngabuk tuh benar-benar menggemaskan, tapi dia menikmatinya. Bagi Dio, itu pertanda kalau Ayu masih menginginkan keberadaannya di sini. Maaf banget ya. 2 minggu lagi ada long weekend. Aku janji bakal kesini lagi. Kalau aku tahu bakal ketemu kamu di sini, aku mah gak bakal mau pegang perusahaan papa. Besok anterin aku ke bandara ya. Mobil aku tinggal di sini, kan buat kamu. Nanti aku ambilin surat-suratnya di Jakarta buat kamu. Gak usah, kamu mau nyokok aku pakai mobil. Aku gak butuh. Iya sih, kamu lebih butuh sama kehangatan cinta kasih sayang dari aku dibanding dikasih mobil. Hehehe. Gak lucu. Ayu sudah benar-benar marah sekarang. Gombalan Dio bahkan tak mempan. Ayu melepaskan pelukan Dio dan berbalik badan memunggungi Dio. Dia memeluk Ayu dari belakang. Aku gak mau kita bertengkar lagi sayang. Kalau kamu gak mau pisah dari aku, ayo ikut ke Jakarta. Aku gak mau paksa kamu harus ikut sekarang. Karena itu, aku pulang dulu ke Jakarta. Aku mau urus akte kelahiran Kevin. Aku mau beresin kerjaan di kantor papa dulu, supaya papa gak bisa gangguin rumah tangga kita lagi dengan rengekannya. Mengertilah sayang, aku juga mau setiap hari bersama kamu dan Kevin. Mengisi banyak hari yang sudah aku lewati bersama kalian. Kamu mau kan nunggu aku balik lagi? Ternyata dia memang sudah berubah, sudah lebih dewasa dalam bersikap. Baiklah, besok aku akan antar ke bandara. Ayu akhirnya mengalah demi kebaikan mereka bersama. Nah, gitu dong. Sini peluk lagi, aku kan masih kangen. Ayu membalikkan tubuhnya menghadap Dio, membiarkan Dio semalaman tidur sambil memeluknya erat. Kevin, Dedi pulang dulu ya. Nanti Dedi kesini lagi, oke? Pamit Dio pada anak gantengnya. Kevin langsung menangis. Anak kecil memang lebih mudah menunjukkan emosinya. Kevin yang baru mengenal Dio seakan tak rela berpisah dari dedinya tersebut. Kevin mau ikut Dedi. Tangis Kevin pecah. Cup. Dedi gak lama kok pulangnya. Nanti Dedi balik lagi bawa mainan yang banyak buat Kevin. Kevin mau kan? Atau nanti Dedi datang lagi buat jemput Kevin dan ikut Dedi tinggal di Jakarta. Kevin mau yang mana? Dio melirik Ayu. Sebenarnya ia membujuk Kevin sekaligus menyindir Ayu, biar Ayu tahu bagaimana keinginan Kevin. Kevin mau ikut Dedi aja, gak mau mainan. Boleh, Kevin bujuk Mommy dulu ya, biar Mommy mau ikut Dedi tinggal di Jakarta lagi, oke? Dio mengerling penuh arti pada Ayu. Perhatian Dio teralih ketika ada suara ketukan di rumah pintu Ayu. Yuk. Suara Guntur memanggil Ayu. Ayu membukakan pintu untuk Guntur. Iya, kenapa ya? Itu mobil siapa di garasi kamu? Guntur membelalakan matanya kaget melihat Dio yang sedang menggendong Kevin dan menatap tajam ke arahnya. Dio, bagaimana kamu? Kok bisa ada di sini? Tanya Guntur dengan gelagapan. Dio berjalan menghampiri Guntur. Kenapa? Kamu gak nyangka ya? Aku bisa ketemu sama Ayu dan anakku pada akhirnya. Kamu juga gak nyangka ya? Kalau usaha kamu nyembunyiin mereka akhirnya gagal. Bukan itu yo. Siapa yang nyembunyiin? Kamu terlalu berburuk sangka sama aku. Wajah Guntur sudah pucat pasi. Lalu, kenapa kamu sekaget itu melihat kehadiran aku di sini? Aku masih sabar menahan amarahku karena permintaan Ayu. Tapi aku gak akan menahan kesabaranku kalau kamu sampai berani menjauhkan istri dan anakku lagi. Ancam Dio dengan tegas. Nyali Guntur pun ciut. Ia tak bisa berkutik lagi. Dio sekarang adalah pemegang Putra Group, bukan lagi Dio Kang Furniture. Kalau Dio menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh Putra Group, bisa habislah bisnis milik Guntur dan keluarganya. Enggak kok. Siapa juga yang bakal ngumetin Ayu? Kevin, main sama Uncle Guntur yuk. Guntur berusaha mengalihkan pembicaraan yang mulai memanas tersebut.
Gak mau. Kevin mau sama Daddy aja. Kevin kan anak Daddy. Tolak Kevin. Bagi dipotek-potek hati Guntur, ditolak Ayu, dan sekarang bahkan ditolak sama anak sekecil Kevin. Ah, sungguh sial nasibnya. Puff Dio. 1 jam lagi meeting akan segera dimulai. Kuangkat telepon dan menekan angka 1. Sambungan telepon langsung ke sekretaris pribadiku, Ratna. Nah, ke tempat saya sekarang. Perintahku. Aku melanjutkan lagi mempelajari materi meeting nanti. Proposal yang sudah diajukan beberapa kepala bagian sedang kupelajari. Ada untungnya juga aku dulu kuliah mengikuti kemauan papa. Ilmu yang kuperoleh di bangku kuliah membuatku mengerti isi dari proposal yang mereka ajukan tanpa melihat terlalu blow on di hadapan profesional seperti mereka. Suara ketukan di pintu pertanda Ratna sudah datang. Aku menyuruhnya masuk. Ratna sekretaris yang pintar. Sebelumnya, ia sudah menjadi sekretaris papa untuk waktu yang lama. Jangan membayangkan Ratna cantik, seksi, seperti dalam drama kebanyakan. Ratna berusia lebih dari 40 tahun. Sosok wanita single parent yang tangguh dan pantang menyerah. Penampilannya rapi bak sekretaris, namun rok yang dipakainya pun sopan, tidak pendek dan menonjolkan keseksian tubuh seperti sekretaris kebanyakan. Ada apa, Pak? Tanya Ratna dengan sopan. Aku menyerahkan sebuah amplop coklat berukuran besar padanya. Agak bingung, namun Ratna menerimanya juga. Tolong buatkan surat nikah dan akta lahir atas anak yang ada di dalam amplop tersebut. Aku nggak sempat ngurus proses administrasinya. Tolong kamu suruh aja Joki untuk mengurus semua. Nanti aku yang bayar pakai uang pribadiku. Ini surat nikah Pak Dio? Tanya Ratna setelah membuka amplop yang kuberikan. Pak Dio udah nikah? Iya, sudah, tapi belum didaftarkan. Dan dalam surat keterangan lahir itu adalah anak saya. Tolong kamu urus ya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Ratna pun meninggalkan ruanganku. Aku melanjutkan lagi mempelajari proposal yang tadi kubaca, melihatnya dengan mendetail. Aku biarkan sedikit celah pun lolos. Memegang jabatan ini bukanlah sekedar prestige saja. Harga diri memang meningkat. Pandangan hormat memang tertuju. Tapi mau sampai kapan? Saat aku salah langkah dan salah dalam memutuskan sesuatu, maka habislah sudah. Yang tersisa hanya pandangan penuh celah dan tatapan merendahkan pada pimpinan bodoh yang naik karena koneksi saja, bukan karena prestasi. Aku tahu, banyak yang menantikan kejatuhanku. Mantan atasanku yang dulu sering mengomeliku karena kerjaanku tidak becus contohnya. Saat kenaikan jabatanku, ia dengan mulut manisnya memuji dan memuji kerjaanku dulu saat menjadi bawahannya. Padahal, dulu ia mengomeliku habis-habisan. Dan aku tahu, di balik pujiannya tersimpan suatu kalimat, habislah kau, kalau sampai salah langkah. Sebenarnya, tak ada satupun yang kurasa mendukungku untuk mengambil jabatan ini. Aku hanya dianggap anak bau kencur yang belum bisa kerja. Mereka tak tahu saja kalau aku mendirikan sendiri perusahaanku dari nol sampai bisa maju seperti saat ini. Aku akan buktikan pada mereka yang menganggapku lemah dan merendahkanku kalau aku bukan lagi Dio yang dulu. Ada anak kecil menggemaskan dan istri cantik di seberang pulau sana yang akan menantikan kedatanganku. Jam 10 pagi, meeting pun dimulai. Aku sudah tiba di ruang meeting 10 menit sebelumnya. Aku tak mau ada omongan kalau aku tukang ngaret. Padahal baru saja menjadi pimpinan. Meeting pun dimulai, benar saja. Ketidakberadaan papa di sampingku membuat aku dibantai oleh mereka dan saling pamer kemampuan. Aku diam saja mendengarkan mereka mempresentasikan pekerjaan mereka dengan penuh kebanggaan. Muak sih sama kesombongan mereka. Tapi aku dengarkan saja, sekalian menambah ilmu. Orang pintar adalah orang yang mau terus belajar sampai kapanpun, bukan orang yang berhenti belajar karena sudah dapat nilai tinggi. Sambil mendengarkan, aku mencatat satu persatu kekurangan dan masukan yang akan aku kasih. Tiba saatnya mereka mendengarkan pendapatku. Aku mengemukakan pendapat berdasarkan yang tadi aku baca dan hasil presentasi mereka.
Dengan gamblang aku jabarkan hasil keputusanku, dan hasilnya mereka semua speechless. Tak ada yang menyangka mantan kacung kampret seperti aku ternyata punya keputusan yang tidak kalah hebat dibanding papa. Mereka akhirnya mengakui kemampuanku. Aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Lelahnya tubuh dan pikiran ini remuk redam rasanya. Sudah seminggu lebih aku kerja keras bagi kuda. Enak kali ya kalau ada yang mijitin tiap pulang kerja. Ku tatap rumah kontrakanku yang terasa amat kosong dan gelap. Andai ada mereka berdua di sini. Aku pun jatuh terlelap dalam mimpiku. Aku bermimpi sedang bermain dengan Kevin dan juga mengerjai Ayu. Dalam mimpi pun masih saja aku hobi jailin Ayu. Dio bangun, sudah siang. Mataku langsung memicing saat sinar matahari masuk ke dalam kamarku. Kamu semalam gak mandi dulu ya dan langsung tidur? Dasar jorok. Kalau kayak gitu bisa sakit kamu nanti. Tidur kok pakai baju kotor. Sana cepat mandi dan siap-siap sarapan. Papa sudah menunggu di meja makan. Omel Mama. Mama memang kuberikan kunci rumah cadangan karena selama ini Mama yang mengurusiku. Stok makanan di kulkas juga tidak pernah kosong berkat Mama. Dengan malas aku masuk ke dalam kamar mandi. Benar sih kata Mama, aku memang jorok. Masa aku tidur pakai jas kantor? Aku sudah berpakaian kerja rapi dan wangi, lalu menghampiri Mama dan Papa di meja makan. Mama sedang menyiapkan bekal untuk kubawa. Papa asyik dengan smartphone-nya, memantau perkembangan harga saham. Nih Ma, jangan kasih lihat aki-aki sebelah Mama. Aku menyerahkan album foto yang kemarin Ayu tunjukkan padaku. Album berisi foto Kevin sejak lahir sampai foto terbarunya. Aku sengaja meminjamnya sama Ayu untuk kutunjukkan pada Mama. Apa ini? Mama menghentikan membuat bekal dan mengambil album yang kukasih. Padangan mata Papa melirik mencari tahu apa yang kami lakukan. Ingat Ma, jangan kasih lihat aki-aki sebelah Mama. Ucapanku makin membuat Papa penasaran. Apaan sih? Pakai rahasia-rahasiaan segala sama Papa. Papa melirik album foto yang sedang Mama buka. Tangannya hendak meraih album tersebut, namun langsung dipukul sama Mama. Udah jangan kepo, sana liatin aja harga saham. Omel Mama. Agak bingung Mama terus membuka lembar demi lembar foto anak kecil menggemaskan yang amat ia ingat wajahnya mirip sekali dengan Dio saat kecil dulu. Air mata Mama pun mulai mengalir. Mama mulai menangis terisak. Tangisannya membuat Papa khawatir. Ma, kamu kenapa? Tak menjawab pertanyaan yang Papa ajukan. Papa pun beralih pada aku. Apa yang kamu kasih ke Mama yo? Tanya Papa bingung. Mama menyeka air matanya. Kamu akhirnya bisa menemukan mereka. Akhirnya. Di mana mereka sekarang? Aku tetap santai menikmati roti bakarku. Tatapan mata penuh keingintahuan dari Mama dan Papa mengiringi setiap suapan roti yang masuk ke mulutku. Kalian bicarain siapa sih? Tanya Papa bingung. Mereka ada di mana yo? Kenapa kamu gak langsung bawa ke sini aja? Tanya Mama penasaran. Aku meneguk susu hangat karena takut tersedak kebanyakan pertanyaan dari mereka. Sabar, aku lagi sarapan nih. Jawabku santai. Dio! Teriak Papa dan Mama bersamaan. Aku tertawa ngakak melihat wajah mereka yang emosi. Yang satu emosi karena kadar keponya tinggi, dan satu lagi emosi karena kadar kangennya tinggi. Seminggu lagi aku jemput mereka. Aku ngurusin kerjaan dulu nih di kantor Papa. Mana banyak banget lagi penjilat di kantornya. Bisa banget sih Papa kerja bertahun-tahun dengan orang kayak gitu. Ih, dia mah gelah. Bodoh amat sama perusahaan Papa. Kamu belum jawab pertanyaan Mama. Di mana kamu temuin mereka? Lalu siapa nama cucu Mama? Mama mulai tak sabaran. Cucu? Maksudnya? Dari tadi kalian ngomongin Ayu dan anaknya? Tanya Papa yang akhirnya mulai mudeng. Sini, Papa lihat albumnya. Papa berusaha mengambil album yang masih di dekapan Mama. Iya, jangan lihat-lihat. Mama menepak tangan Papa yang berusaha mengambil album foto dari dekapannya. Memang kenapa sih? Papa kan juga mau lihat. Ujar Papa kesal karena Mama tak juga melepaskan album foto tersebut. Gak boleh, nanti Papa jahitin mereka lagi. Larang Mama. Aku memperhatikan ulah kakek dan nenek yang bertengkar layaknya anak kecil. Diam-diam, ku ambil tas kerja dan bekal yang sudah kurapikan sendiri.
Aku menghadap-hadap meninggalkan mereka yang masih berebut album. "Dia, jangan kabur kamu, sini bantuin mama!" teriak mama dari dalam rumah. Aku tak menggubris. Mobil yang menjemputku sudah datang. Aku siap berjibaku dengan kerjaan lagi. Bersambung.